Setelah kita hatam bahas skenario hilir di mana induk yang jualan, sekarang kita putar balik logikanya, karena giliran si anak yang beraksi. Nah, masalahnya, kalau anak perusahaan yang jualan ke induknya sendiri, apakah cara eliminasi angkanya masih bakal tetap sama? Bedanya begini, sekarang PT Joni sebagai anak menjual truk ke induknya, PT Nerisa. Karena yang jualan si anak, otomatis keuntungan belum terrealisasi itu sekarang nempel di bukunya PT Joni. Terus, apa dampaknya buat konsolidasi? Nah, ini yang krusial. Kalau di hilir tadi, eliminasi kita hajar 100% dari laba induk, di hulu ini kita harus bagi adil. PT Nerisa sebagai induk cuma menyesuaikan laba investasinya sebesar bagian kepemilikannya saja, yaitu sebesar 80%. Sisanya yang 20% lagi kemana? Yaitu jadi jatahnya hak minoritas atau HM yang ikut menanggung bagian keuntungannya. Jadi meskipun struktur kertas kerjanya mirip dengan hilir, angka eliminasinya sekarang harus kita pecah dua, antara induk dan HM. Intinya kita nggak bisa main klaim sendiri, karena ada kepentingan pihak lain di buku si anak tersebut. Biar nggak cuma teori, yuk kita bedah angka dari kasus PT Nerisa dan PT Joni ini biar makin kebayang. Terus, dari mana kita tahu berapa angka pasti keuntungan yang harus disembunyikan dulu di laporan konsolidasi? Mari kita lihat riwayat truknya. Awalnya, biaya truk bagi PT Joni itu sebesar 66.000, dengan akumulasi penyusutan 20.000. Artinya, nilai buku bersihnya cuma 36.000, tapi dijual ke PT Nerisa seharga 48.000. Nah, disinilah muncul keuntungan penjualan truk sebesar 12.000. Karena PT Nerisa memakai truk ini dengan sisa umur manfaat 3 tahun, maka beban penyusutan tahunannya jadi 12.000. Tapi tunggu dulu, secara konsolidasi, penyusutan aslinya harusnya cuma 8.000. Jadi ada selisih penyusutan atas keuntungan sebesar 4.000 yang bakal kita pakai buat mengakui keuntungan tadi secara bertahap. Ingat ya, karena ini transaksi hulu dan kepemilikan induk cuma 80%, maka laba bersih PT Joni yang sebesar 200.000 itu nantinya nggak akan langsung diakui bulat-bulat oleh induk. Semuanya harus disesuaikan dulu dengan perjalanan angka truk tadi. Sekarang kita masukkan angka-angka truk tadi ke dalam jurnal pembukuan masing-masing perusahaan. Terus, gimana cara PT Nerisa menghitung jatah labanya kalau ada keuntungan yang masih nyangkut di si anak? Di awal tahun 2009, PT Joni mencatat penjualan dengan menerima kas 48.000 dan menghapus nilai truk lamanya untuk mengakui keuntungan sebesar 12.000. Di sisi lain, PT Nerisa mencatat pembelian truk tersebut senilai 48.000 dan di akhir tahun langsung menyusutkannya sebesar 12.000. Nah, bagian yang paling seru adalah saat PT Nerisa menghitung laba investasi. Total laba PT Joni kan 200.000, jatah induk aslinya 160.000. Tapi karena ada keuntungan hulu yang belum terrealisasi, kita harus kurangi dulu sebesar 80% dari 12.000, alias 9.600. Jangan lupa, tambahkan lagi pengakuan keuntungan lewat penyusutan sebesar 80% dari 4.000, yaitu 3.200. Hasil akhirnya, laba investasi yang dicatat PT Nerisa adalah sebesar Rp153.600. Ini bukti kalau induk benar-benar cuma mengakui keuntungan yang sudah halal secara konsolidasi. Biar makin nempel di kepala, yuk kita lihat rincian langkah demi langkah kenapa ketemunya angka 153.600 tadi. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh penangguhan keuntungan truk ini terhadap dompet PT Nerisa? Langkah pertamanya jelas, kita ambil jatah laba bersih, 200.000 dikali kepemilikan, 80%, ketemu angka 160.000. Tapi angka ini nggak boleh langsung dicatat, karena ada hambatan keuntungan belum terrealisasi sebesar 12.000, yang jatah induknya adalah 9.600. Untungnya, seiring pemakaian truk selama setahun, ada pengakuan penyusutan sebesar 4.000, yang jatah induknya menambah laba sebesar 3.200. Jadi kalau kita hitung bersihnya, ada penurunan laba sebesar 6.400 yang merupakan 80% dari sisa keuntungan truk yang belum halal tahun ini. Hasil akhirnya tetap sama, yaitu 153.600.
Menariknya, angka ini juga setara dengan 80% dari laba terrealisasi PT Joni yang sebenarnya hanya 192.000. Jadi, PT Nerisa benar-benar taat aturan konsolidasi dengan cuma mengakui laba yang sudah benar-benar terrealisasi secara grup.